Halo sahabat fotografi, ketemu lagi di channel saya. Tapi di sini juga ada yang bosnya vlog juga. Waduh. Ini Mas Danang. Iya Om Narwis. Saya nggak perlu ngenalin karena semua udah pada kenal. Saya dalam kondisi khawatir hari ini ya. Di masuk vlognya Om Darwis. Terima kasih Om udah. Gue juga grogi, cuman gue lebih kelihatan tua jadi belakangnya cool. Nggak mungkin grogi lah Om. Iya. Ya ini sebelumnya makasih ya. Saya yang makasih sudah diundang. Artinya, jadi kali ini nih sebelum nantinya saya akan motret ya. Motret juga sekarang lagi belajar angle yang mana, kalau enggak ntar buset dia bilang si Darwis fotonya jelek benar gitu kan. Jadi saya sambil belajar sebetulnya. Saya masuk neraka Om kayaknya kalau ngomong gitu Om. Kalau sampai saya bilang pertama si Darwis itu kurang ajar pertama, yang kedua fotonya jelek, masuk neraka saya Om. Gitu udah. Saya masuk neraka. Saya terima kasih udah diundang. Udah ini Om, kalau aku pribadi melihat sosok Om tuh salah satu yang bikin kayaknya motret asik. Aku motret juga dulu waktu kuliah. Kenapa berhenti? Karena apa ya? Ya jadi jarang aja bukan kamera. Dulu tuh hobinya cuma punya 2 kamera Om. Dulu buat pakai 400D sama Pentax. Analog. Ya, nggak tahu yang mana. Udah paling happy pakai sekarang memang analog lagi mulai digiatkan lagi ya, karena memang proses yang dilakukan yang motret sekarang ini kan nggak ngalamin proses seperti dulu ya, bagus-bagus aja. Yang paling nggak bagus adalah seperti generasi saya yang sudah dulu analog terus sekarang balik ke analog lagi, itu salah. Ya. Ya buat apa gitu, orang sistemnya tetap digital kok, nanti masuk dalam proses. Ya oke, tapi ini terlalu nyekcol ke depan. Saya mau nanya ke depan deh. Nggak apa-apa biar tahu. Kegiatannya apa aja sih Dan? Kalau sekarang teater, terus tadi konsultan apa? Branding konsultan. Masih di situ aja sih Om. Oh, iya. Karena bikin kayak agensi kecil. Oke. Salah satunya itu untuk nanganin branding orang-orang dan juga usaha-usaha menengah hampir ke atas yang memang butuh komunikasi juga tapi nggak bisa bayar agensi besar gitu kan. Jadi dan itu sebetulnya bagus ya. Saya salut nih sama Danang. Artinya apa? Dalam segala hal yang sekarang memang dibutuhkan satu skill ya. Makanya sekarang nih, dengan segala hormat saya orang di sekolah, bukan berarti kita sekolah itu jelek, tapi yang namanya titel atau akreditasi itu udah nggak perlu. Iya. Justru kayak anda begini kan yang sebetulnya bisa melakukan sebuah kegiatan positif, dan ini sebuah profesi yang luar biasa. Wah, terima kasih masih meniti sih. Ngomong soal akreditasi nih Om, saya ngundurin diri dari kampus Om. Iya, bagus. Dan sebetulnya saya sendiri setuju dengan pemikiran Mendikbud sekarang nih, Pak Nadiem Makarim, bahwa akreditasi nggak perlu. Karena apa? Ini sekedar intro aja karena kita lagi ngomong. Sekarang ini kan mau dibuat sertifikasi profesi. Bisa bayangkan nggak seorang pelukis disertifikasi? Sarjana seni Om. Fotografi. Iya kan gila. Iya sih, aneh sih. Buat aku pribadi. Oke, yang akademisi silakan aja, nggak apa-apa, dia bisa berkarya. Sebetulnya yang proses itu melalui otodidak atau dengan kursus. Kebetulan saya juga punya sekolah fotografi non formal yang profesional, jadi cuma satu di dunia. Sekolah saya ini cuma satu di dunia loh. Karena apa? Kebanyakan yang lain sekolah profesional sampai ke profesi ya, sampai nanti jadi itu formil pasti. Oke. Kayak di Amerika ada 3 atau 4 ya, Santa Barbara, Brooks ya, sama satu lagi lupa gua. Itu formil 3 tahun. Nah di sini enggak. Di sini kan banyak beberapa universitas yang punya ini, ya nggak apa-apa. Jadi ya karena sebetulnya kurikulum yang ada di sini itu saya coba rangkum sesuai dengan apa yang saya coba alamin dengan beberapa formula yang memang saya
saya jalanin bukan berdasarkan teori tapi berdasarkan yang saya lakukan. Jadi banyak sekali metode-metode di dalam fotografi yang menurut gua tuh nggak benar, itu saya benerin di sini. Kok keren. Ya, sekedar ini. Udah waktu maaf, saya jadi sayang nanya nih, Om jadi penasaran karena berarti kan Om ngelawan arus yang ada dong bahwa Betul. bahwa emang harus ada sertifikasi untuk membuka suatu jasa pendidikan gitu. Betul. Ya kan, nah itu Om kan sebelum buka ini kan berarti kan Om bangun kiprah Om dulu kan, supaya orang bisa percaya. Betul, karena kan gini, sistem kurikulum yang saya lakukan sini adalah kurikulum yang saya alami selama saya proses belajar menjadi fotografer ya. Jadi ada beberapa kurikulum yang nggak perlu saya buang. Prosesnya itu Om dapatkan di praktek langsung? Iya, di praktek. Oke. Dan saya ngalamin beberapa formula di dalam teknik fotografi aja saya coba langgar. Saya bilang itu salah. Oke. Walaupun sebuah teori itu yang bikin orang bule tukang bohong. Lo ya benar kan? Iya, kita harus punya bener. Gue bilang gue ngalamin belajar dulu, gue bilang ke bulenya gue lawan. Lu salah lo. Kenapa ini bisa begini? Nah disitulah akhirnya satu perjalanan logika yang saya lakukan di sini. Bukan cuma kayak nurut aja, tapi memang ada logika yang logika pribadi yang dipakai ya. Sekarang pertanyaannya kan gini, sebuah teori, teknik teori, kita bicara fotografi, yang nemuin orang bule, emang bener itu bule? Belum tentu kan? Iya sih. Karena fotografi kan motret, begitu bagus, ini bagus, belum tentu. Iya sih. Nah, saya dapatkan satu esensi yang benar dari matahari. Nah itu yang sebetulnya. Wah, tapi kalau ceritain ntar aja kita episode 2. Oke. Tapi Om berarti termasuk orang yang ini juga saya jadi penasaran ya Om, karena saya pribadi pas dengar ternyata ini juga Om bangun secara tanda kutip otodidak ya, sekolahnya tidak pakai sertifikasi atau apa. Saya sebenarnya senang sama yang begitu sih Om, karena saya ngerasa sekolah itu justru pelajarannya itu yang penting adalah di jalan menuju sekolah. Betul. Dan di jalan pulang sekolah. Betul. Dan kompeten secara benar. Oke. Karena kalau sekarang dilakukan sertifikasi kompetensi, yang uji nggak kompeten semua, celaka kan? Iya kan? Enggak, bukan gue dalam perjalanan hidup gue nggak pernah sombong, tapi ini bukan sombong. Ini pemberitahuan. Iya. Di Indonesia dari hulu sampai hilir saya tahu fotografi. Saya paham benar. Sekarang yang hidup di fotografi saya tahu. Dia mau sekolah di mana silakan lah. Tapi kalau apa yang dijalankan di dalam line atau koridor fotografi menurut saya nggak tepat, berarti sebetulnya dia hanya memberikan hasil akhir atau end result yang orang lihat bagus. Tapi apakah proses itu benar? Belum tentu. Cara Om menelaah proses gimana? Maksudnya sampai akhirnya menemukan konsep matahari tadi. Wah, ini menarik. Jadi lu ternyata tertarik di fotografi. Jadi kita ngomong dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebelum nanti gua korek lu. Iya nggak apa-apa. Justru saya secara pribadinya seneng banget sih. Penemuan fotografi atau penemuan kamera itu berdasarkan sebuah pemikiran bahwa orang dulu ngelukis potret itu kan prosesnya lama. Oke. Terus mau orang akhirnya nggak tahu gimana tiba-tiba dia bisa menciptakan kamera. Makanya kamera pertama objeknya adalah orang, bukan landscape, bukan makanan. Oke. Makanya ada satu teknik yang disebut lighting itu namanya Rembrandt, pelukis Rembrandt dibilang. Gue riset bos, sampai gue ke Museum Rembrandt, gue tanya ini di mana, dibuka literaturnya, ketemu. Gue datangin gedungnya. Pada saat di gedung ada satu tempat yang nggak berubah. Di sana kan kalau gedung nggak berubah, interiornya juga nggak berubah. Persis dia di lukisan itu. Terus gue belajar Rembrandt, dia naruh orang di situ. Pasti dia ngelukis ya. Tapi kan bukan malam deh, pasti siang. Gue siang gue ngeliat matahari dari sana masuk ke sini. Sampai efek Rembrandt itu dari samping, side light namanya. Nah terus gue bilang, kenapa kamera diciptakan pertama, ISO-nya rendah?
Berarti kan kamera pertama diciptakan itu berdasarkan pemikiran cahayanya matahari. Bukan Petromax, bukan lampu beginian, karena asanya rendah kan. Iya. Lu motret sekarang di sini, asanya pasti tinggi, nggak bisa 100. Begitu lu di luar 100, berarti matahari kan. Nah, dari matahari lah itu gue berproses menganalisa. Sampai ke di dalam artificial ini kan kita main artificial, matahari di luar kan. Nah, pada saat kita bermain artificial, itu kan sebetulnya kadang-kadang orang lupa yang namanya instan terhadap suatu hal yang natural. Makanya kalau motret di dalam studio, orang pakai lampu di sini satu, dia selalu di sini ada bayangan dia tengok, dia tambahin lampu kan. Padahal memotret di dalam studio itu sebetulnya memindahkan cahaya matahari ke dalam studio kan, dengan alat artificial ini. Makanya kenapa tadi gue datang lampu ini gue angkat, ini kan sebetulnya nggak mengganggu. Hanya kita ngambil ambiennya aja. Yang gue mainin satu lampu itu dari belakang. Anggap aja ini matahari dari belakang. Sedangkan di sini misalnya ada ruangan, ada pantulannya. Jadi kelihatan sekali naturalnya walaupun kita di dalam studio. Wah, gokil. Nah, sedangkan orang kalau di dalam studio kan corong lampu sana, lampu sini. Bisa bayangkan nggak kalau misalnya di luar kita lagi syuting matahari dari sana, terus bayangannya di sini dong. Terus itu satu rombongan berdoa ke Tuhan. Tuhan minta matahari di sana satu lagi dong supaya terang semua. Kiamat, Bos. Kiamat. Atau makanya kalau lampu banyak di sini seperti kiamat itu. Sekarang dengan menggunakan satu lampu mainlight, ini kan mainlightnya dari belakang. Sebetulnya lu nggak gelap juga. Mana gelap? Nggak ada. Ya ini kan gue pantulin ke atas, nggak ganggu. Nggak ganggu. Itu kan kedengarannya simpel. Om, pertanyaan terakhir saya janji. Ya, saya bohong sih sama janji saya. Cuma itu kan apa ya? Itu kan terdengar simpel, Om. Iya. Tapi itu kan perjalanan logika dan riset yang cukup panjang, Om, sampai akhirnya Om berpikir itu gitu. Ya udah, kalau lampu dari sini, ya ini cuma nemenin kan. Persis. Gitu kan. Ya kan? Makanya fotografi itu simple. Fotografi adalah simplicity. Karena apa? Basicnya dari matahari kan. Matahari apa? Sumber kehidupan. Hidup kan mesti simple, gak usah ribet. Yang bikin ribet adalah manusia. Ini. Berarti fotografi itu harus simple. Orang aja membuat ribet. Nah, gue buat simple semuanya. Berpikir simple jadinya. Nah, kalau lu udah berpikir simple, akhirnya muncullah satu spirit di situ. Wah, karena simpel kan. Jadi spirit. Kalau susah kan mana udah capek duluan. Oke. Yeah. Oh, fotografi. Iya ya. Jadi nggak perlu yang wah gimana banget gitu ya. Nah, sekarang gue tinggal balik tanya. Iya. Dalam proses perjalanan, kalau gue hitung kan, lu masih muda. Umur berapa sekarang? 30 ya. Dan masih 30, udah punya satu prestasi gini. Paling nggak kan pada saat start. Iya. Ya, tadi juga bilang keluar dari akreditasi kan. Iya. Nah, itu kan ada sebuah proses sampai yang sekarang begini. Nah, ini kan sebuah pembelajaran ya. Bisa diceritain nggak ya? Gue juga pengen tahu karena apa? Saya juga pada saat dulu ngalamin sebuah kegagalan sama. Jadi pilot keluar, nganggur setahun. Tiba-tiba banting setir nggak pengen aja di tukang foto. Semua sama lah. Sebetulnya itu kayak semacam jalan hidup, pilihan hidup kita. Tapi untuk menuju sesuatu yang confident bahwa ini adalah track gua. Bisa ceritain nggak? Karena ini menarik buat saya gitu. Makasih sebenarnya Om. Ya kalau untuk yang keluar dari kampus itu karena terjadi gini sih Om. Jadi waktu itu saya kerja kan sambil di kampus kan, kerja di radio dulu. Terus singkat cerita akhirnya ini udah semester akhir lah. Semester yang lulus atau tidak sama sekali. Nah tapi angkatan sebelumnya itu agak panjang tuh Om masa kuliahnya, ada yang lebih dari 8 tahun, 9 tahun gitulah. Nah udah saya dengan kepedean kayak udah deh nanti tinggal minta pemutihan lagi. Pemutihan itu turun angkatan tapi bayar
bayarnya ikutin angkatan yang di bawahnya gitu. Jadi agak lebih mahal. Ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting lulus kuliah gitu. Terus tiba-tiba saya dipanggil ke ruangan mahasiswanya, ditanya, Mas, dari cerita panjang dan perdebatan akhirnya ditanya, ya udah sekarang gini aja Mas, kamu mau ngundurin diri apa keluar? Ya saya bilang saya mau mundur, ya udah saya ngundurin diri deh. Hidup saya nggak tergantung kampus, hidup saya tergantung saya sama Allah. Udah, saya cabut. Transkrip nilainya buat kenang-kenangan, saya bilang gitu. Karena ternyata ada perubahan sistem gitulah Om. Nah, sebelum saya keluar dari kampus, sebelum kejadian itu saya ketemu dosen saya namanya almarhum Pak Merdi. Dia udah meninggal. Pak Merdi salah satu guru desainer grafis, orang desain grafis yang cukup termasyhur lah gitu. Saya keluar dari kampus ditanya, itu kondisinya saya udah semester 7 tuh Om, udah terakhir itu. Dulu ngambil apa? Desain komunikasi visual, DKV. Oke. Dipanggil sama dia, ditanya, ngapain lu? Kuliah Pak. Buang-buang duit, udah pulang istirahat deh. Saya mau lulus Pak, udah nggak usah. Keluar aja, ilmu gua kepake nggak? Kepake Pak. Ilmu teman-teman dosen yang ngajar capek-capek, kepake nggak? Kepake Pak. Udah pulang-pulang, ngapain lu? Gitu. Nah abis itu saya kejadian baru yang disuruh ngundurin diri. Nah semenjak itu saya ngerasa, dosen-dosen saya udah ngasih saya ilmu, hidup saya udah ngasih saya ilmu, yuk dicoba untuk bikin sesuatu. Akhirnya saya bikin tempat usaha saya namanya Sami-Sami Om. Oke. Kenapa namanya Sami-Sami? Brandingnya adalah kalau orang puas, orang kan bilang terima kasih, saya bisa bilang Sami-Sami gitu. Gitu, dan emang sistem kerjanya pengennya Sami-Sami bareng-bareng gitu. Jadi ada manajemen, ada tadi agensi. Di mana? Apanya? Di kantornya Jakarta. Oh Jakarta. Di atas rumah ibu, biar kayak Steve Jobs gitu kan di garasi gitu. Oh iya. jadi gitu. Awalnya juga kenapa bangun itu? Berapa tahun yang lalu tuh? 2,5 baru. Oh biasa. Karena kenapa? Ya itu kan akhirnya kan ilmu-ilmu yang kemarin di DKV diajarin kan masih kepake banget untuk ngerancang sebuah brand dan lain-lain. Jadi memang untuk ngebantu si Om sebenarnya sih. Karena menurut saya pribadi ada keganjilan di sini. Waktu saya masuk nyemplung ke TV gitu, saya ngeliat ada sesuatu yang ganjil dan saya rasa karena saya cukup paham, saya rasa saya bertanggung jawab untuk mencoba memberikan alternatif, nggak memberikan jawaban ya, memberikan alternatif gitu, solusinya gitu. Tapi menarik buat saya karena apa? Dalam relatif yang masih sebetulnya sangat muda, Danang udah melakukan satu keputusan yang drastis dan disitulah sebetulnya pada saat itu belajar apa yang disebut leadership. Karena dengan leadership itu, saya baru sadar sekarang. Yang saya lakukan 40 tahun yang lalu itu adalah pembelajaran leadership. Sama entrepreneurship yang sekarang digedengungin, kalau sekarang udah ketahuan ya. Dulu gua nggak tahu. Oh ternyata itu. Dan itulah dua poin itu yang akhirnya bisa kita merasa confidence. Nah dengan confidence itu kan sebetulnya sangat baik. Yang nggak bagus kan overconfidence. Dan di situ dan dengan confidence dan leadership itu saya lihat semua ilmu yang ya artinya nggak secara total bisa didapatkan itu dilanjutkan di dalam proses kehidupan menurut saya. Diukurkan secara praktek ya benar-benar nggak cuma teori aja ya gitu. Iya, bagus. Karena semua teori kan sejarah Om ya. Betul. Kayak orang itu yang ngalamin bukan kita kan gitu. Betul. Sekarang lebih konsentrasi kemana? Soalnya gue lihat lu juga di teater juga. Saya sih depan layar. Kalau Sumli 2 gitu, yang mana yang kira-kira? Karena stamina saya lumayan meledak-ledak Om. Jadi kayak saya rasa saya belum bisa milih selama saya dibutuhin di balik layar. Contohnya kayak saya megang branding istri saya sendiri, saya ngerjain branding saya sendiri juga. Istri apa? Penyanyi Om, Galabi namanya. Dia triple threat style gitu, nyanyi nari acting. Kemarin baru sama Mas Garin gitu. Jazz dia ininya, genre-nya. Gitu. Jadi ya saya rasa kalau saya memang ada harinya dibutuhin di belakang layar, saya di belakang layar. Kalau misalnya emang harusnya di depan layar gitu. Ya, fleksibilitas. Tapi memang intinya adalah
pengalaman belajar yang sekian tahun di kampus itu sebetulnya banyak diaplikasikan di dalam keseharian kehidupan. Makanya dalam kurun waktu yang pendek masih muda bisa dan itu modal sebetulnya karena tanpa itu, karena sekarang ini sebetulnya segala sesuatu yang dikerjakan itu bukan pada saat belajar sebetulnya. Pada saat kita keluar di dalam menjalani kehidupan, dan itu lu jalanin secara tepat kalau saya lihat ya, luar biasa. Dan ini sebetulnya secara nggak sadar dalam 20 menit ini gue belajar karakter lu untuk difoto nanti. Waduh, sebenarnya saya menyimpan cerita nih Om sebenarnya. Boleh cerita. Di balik foto hari ini gitu. Jadi kan anak-anak heboh nih gitu. Kayak yang lainnya, ayo butuh ini nggak hairstylist, butuh ini nggak gitu. Terus saya kan tegang nih Om ya, saya kan nggak bisa foto nih. Maksud saya nggak bisa jadi model foto gitu. Udah tenang. Sudah gini aja, boleh nggak saya egois gitu. Aku ngomong ke tim gitu. Saya cuma pengen berduaan aja sama Om Darwis. bukan karena hairstylistnya, bukan karena makeup artisnya, bukan karena apanya. Ini karena saya dan Om Darwis. Gitu tadi ya, saya kan mikir gitu. Sebetulnya kalau kita ambil esensi di dalam fotografi potret itu sendiri, sebetulnya itu sebuah interaksi komunikasi berdua. Oke. Jadi yang kiri kanan asisten itu hanya pelengkap aja dan sesudahnya harus. Karena iya, saya harus atau kita harus berinteraksi energi. Nah ini energi nih, oke. Walaupun gue misalnya disuruh pilih motret laki sama perempuan, gue tetap senang perempuan. Oh iya. Ini bukan kepaksa juga, tapi memotret laki itu ada satu hal yang berbeda dengan gue motret perempuan. Kalau motret perempuan, gue masih harus membayangkan, berimajinasi bahwa dia adalah satu sosok yang gue admire. Nah kalau gue dengan laki, gue harus masukkan energi bahwa laki itu begini dengan energi gue. Gitu. Misalnya gue ketemu yang agak lembut, nggak bisa, mesti gini. Nah energi gue masuk, jadi beda. Menariknya beda memang. Nah, nanti kita bisa coba deh ini. Kalau boleh tanya nih Om, objek pertama yang Om foto, itu apa Om? Ingat nggak Om? Model sih. Oh model langsung, iya, oke. Itu dulu. Cewek cowok? Cewek. Loh dulu gue lebih susah, motret laki nggak mau gue, asli nggak mau. Jadi gue waktu belajar foto, gue cuma berpikir gue pengen motret orang, pengen model dan perempuan. Jadi gue belajar mengenai perempuan itu seperti apa sih. Sampai meriset itu? Iya, sampai semua buku-buku mengenai perempuan, bukunya Pak Karno, terutama Pak Karno itu Sarinah, itu bagus sekali ya, karena dia betul-betul, dia bukan hanya respect sama perempuan, tapi dia admire betul-betul. Dan disitulah sebetulnya yang gue coba belajar, karena kan begini, pada saat gue belajar menjadi fotografer, gue harus motret perempuan itu cantik. Dari mana cantiknya? Gue harus apresiasi perempuan dulu. Dari mana datangnya? Ibu gue kan perempuan. Ya, nah disitulah gue belajar bagaimana nanganin perempuan, bagaimana berkomunikasi perempuan, bagaimana perempuan itu bisa merasa disanjung atau tersanjung ya. Itu banyak hal justru yang non teknis yang gue pelajarin. Jadi pada saat gue motret, ya teknis harus belajar. Teknis tinggal gue taruh, nah non teknisnya proses itulah. Sampai akhirnya kenyamanan. Nah tapi pada saat berjalan gitu, ya mau nggak mau ya gue harus juga belajar bagaimana motret laki. Ternyata vibrasinya beda. Begitu pas gue motret laki, ego gue harus masuk. Karena gue laki. Karena kan gini, pada saat gue menginjak dewasa, udah dewasa segala macam, di orientasi gue bilang sosok laki itu harus kayak bokap gue. Tentara, keras, melindungi keluarga, sayang sama anak,
treatment terhadap anak laki sama perempuan aja beda. Itu yang gue transfer. Nah jadi pada saat gue, contohnya kayak gini, gue motret Pak Jokowi ya. Gue pengen Pak Jokowi itu keras, tegas, gagah, karismatik. Energi itu gue masukin situ. Walaupun pada saat gue motret kan, ya namanya apa? Sekarang ini udah mulai bagus lah energinya. Dulu kan kurus segala macam kan. Kuyu gitu ya. Iya, gue coba itu cari angle yang pas sampai bahwa dia tuh betul-betul punya karisma dan akhirnya dapat. Jadi ya memang menarik ya. Jadi fotografi itu justru buat gue sebuah proses interaksi energi sampai masuk ke dalam visual. Iya. Oke, perjalanannya gitu Om ya? Iya, jadi kalau sudah gitu jadi menarik, motret itu menarik. Nggak ribet dengan apa, ini kan lampu kamera masih luar. Nggak melulu teknis Om ya? Aduh, pakai kaleng kerupuk juga kalau bisa jadi motret ya pakai aja. Oke, benar-benar. Kameranya alat aja, ya gua mah kamera nggak pernah masa bodoh kamera apa enggak. Kalau ada yang nantang gitu Om, pakai kamera handphone misalnya gitu Om. Dedi pernah nantang kan? Oh gitu? Aduh, dia kontak gua. Ini Dedi Dukun kan? Bukan, Dedi Kobuzer. Iya. Dia nelfon gua, Om, gua mau belajar foto nih katanya. Tapi nanti lu fotoin gua boleh. Ya seperti dia mau ngeprang gua sih, tapi begitu pas nyampe ke sini, dia bilang gua nggak jadi motret pakai, dia bawa Hasselblad sih. Tapi gue mau pakai ini karena baterainya nggak bawa, alasan dia. Lo foto gue pakai ini dikeluarin dan jazz gitu. Ya ini sama aja gue. Dia nanya, udah bawa. Gue ajak dia ke pasar. Turun duduk di tempat gelap lagi. Low light gue ambil. Ya, gue bilang kamera lu kan kamera mahal pasti, handphone lu pasti udah bagus fasilitas, gue foto cek. Dikasih lihat, lu cetak udah semeter bisa ya. Karena gue udah tahu apa filenya tuh bisa sampai 48 mega kan. 48 mega kalau kita pakai yang standar dia masukin di 10 mega pasti bisa cetak. Dia nggak percaya, dia cetak. Wah bener Om. Keren. Jadi lu beli kamera yang ratusan juta nggak perlu lagi. Gue nggak sebut merek ya. Sebenarnya itu hanya alat. Yang penting kan light. Itu fotografi kan cahaya. Kalau lu peka terhadap cahaya, hanya alat aja. Ya memang kalau kita bicara profesional kan tuntutan. Sama halnya seorang pembalap, ya dia mesti pakai formula dong. Iya kan? Atau mesti katakanlah mobil yang ini punya engine-nya spesial dong. Kalau enggak ya nggak bisa. Itu kan tuntutan. Tapi kalau bicara fotografi secara umum, ya selama lu bisa ngebaca cahaya udah selesai lah. Alatnya apa saja alatnya. Gitu. Jadi tapi orang selalu mikir, Om, saya ini pemula mau beli kamera apa yang cocok ya? Pertanyaan selalu gitu. Ya gue bilang semua kamera cocok. Oke. Kamera pertama Om apa? Ya Nikon sih, ada di bawah tuh. Oh gitu? Cuman satu kamera. Saya kan bukan kolektor. Saya kan pemakai. Jadi selama hidup saya nggak pernah nyimpen kamera. Cuman satu kamera yang saya simpan pertama, yaitu di bawah. Nggak tahu dulu waktu pas ini, saya cuma bilang, ini kamera pertama gue nggak bakal gue jual, udah saya simpan. Nah tapi yang berikutnya udah nggak ini, udah di trade in atau ya misalnya ada yang gue kelebihan kamera ya saya kasihin. Kasihin? Iya kasih. Waduh, ada lebihan hari ini Om? Udah kedulan di mata sama dia. Aduh, orang dalam. Oke. Tapi itu journey-nya Om sih yang menarik banget karena baru kemarin ngobrol sama tim Om. Ngobrol bahwa aduh capek ya ngelihat di Instagram foto gini semua. Sementara saya pribadi tuh suka yang pakai flash, yang orang tuh lagi kayak yang bener-bener cerita gitu, kayak lu capek aja gitu ngelihat
Iya, sebetulnya kan sekarang ini kalau kita bicara fotografi kan instan. Jadi fotografi udah dalam bentuk mesin, semuanya di dalam mesin. Ya aplikasi itu kan mesin lah. Jadi semuanya pasti akan sama. Nah, sebetulnya boleh saja ke sana gitu loh. Itu hanya untuk ngeramein, untuk lucu-lucuan lah. Tapi kalau kita mau memang betul-betul menikmatin sebuah fotografi yang secara real, ya kita harus belajar cahaya ya. Ya nanti yang kita akan lakukan gitu loh. Bagaimana sebuah potret itu bisa kita coba lakukan dan juga sebetulnya kalau sudah begitu tidak ada kata lagi yang mesti direvisi atau diedit, ya itu memang udah jadinya seperti itu. Seperti ya gitu. Misalnya cuman kalau ada jerawat segede gini ya mau dihilangin ya itu kan cuman retouching ya, tapi secara total fotografi moodnya ya, light moodnya itu memang harus sudah terbentuk secara jadi. Itu saja. Nanti kita lakuin. Mantap. Oke Om. Oke, jadi rasanya ngobrol nggak bisa. Benar. Tapi masih banyak. Kita break. Mungkin Danang juga ada sibuk karena kita harus masuk ke sesi berikutnya, sesi yang tantangan buat saya. Sama Om. Jangan sampai nanti lu pulang kesannya si Darwis gitu-gitu aja. Wah, saya udah bilang saya nggak mau masuk neraka, Om. Oke, sahabat fotografi. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik. Saya ini jarang motret laki, ya dihitung jari lah. Salah satunya beliau ini nanti. Oke, kita nanti akan motret.